Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, bertemu kembali bersama Saifuddin Tahir di dalam channel Sinau Kapal, sambil kapal kita melakukan pengedokan di galangan kapal Indonesia Marina Shipyard. Kita sedikit diskusi, mungkin sedikit mengingatkan kami, serta kita sharing atau kita berbagi perihal desain lambung dari kapal curah atau kapal bulk carrier, kapal curah bulk carrier yang bukan liquid bulk carrier, tapi solid bulk carrier. Apakah lambungnya itu desainnya tunggal atau lambungnya ganda? Ini pertanyaan. Desain lambung kapal curah itu bagusnya single atau double. Bagaimana ini akan kita bahas dan kita diskusikan bersama. Baik, kawan-kawan semua, sejak tahun 1960-an 1960-an itu desain standar daripada kapal curah itu biasanya tahun 1960-an itu biasanya lambungnya tunggal. Maksudnya lambung itu sisi kiri dan sisi kanannya itu tunggal. Jadi bukan double hull, tetapi single hull. Sedangkan dasarnya yaitu dasar ganda atau double bottom. Ini sudah standar sejak tahun 1960-an. Kapal bulk carrier pasti lambungnya single, kelihatan gading-gadingnya, kemudian dasarnya adalah dasar ganda, artinya sudah tertutup. Itu sejak tahun 1960-an. Ini perlu kita ketahui bersama. Dulu kapal bulk carrier, yaitu lambung kapal, itu dengan menggunakan plat sisi kapal yang satu, yaitu yang single, artinya yang satu. Belum ada dari dulu itu kapal yang bulk carrier yang sisinya double hull. Berbicara tentang lambung kapal, lambung kapal bulk carrier itu biasanya lambung tunggal atau misalnya ada lambung ganda. Artinya apa? Artinya sisi kapal. Lambung itu artinya sisi kapal atau kulit kapal, atau plat samping kapal. Jadi dulu itu kita punya itu bulk carrier itu selalu sisi kapalnya tunggal, kulit kapalnya tunggal, plat samping kapalnya tunggal. Istilah-istilah tersebut digunakan sebagai pengganti daripada lambung, lambung daripada kapal, lambung kapal. Semua kapal itu istilah sisi kapal, kulit kapal atau plat samping kapal itu mengartikan sebagai lambung kapal. Nah, setelah terjadi beberapa perjalanan operasional kapal bulk carrier yang single hull tadi, lambung tunggal tadi, ternyata terdapat perdebatan perihalnya masalah persyaratan lambung ganda kapal atau double hull. Jadi
ada debat, kalau gitu dibuat double saja gitu. Double hull saja untuk kapal curah. Nah, itu berlangsung sengit di International Maritime Organization pada komitenya, komite keselamatan itu. Jadi kapal curah ini mau dibuat double hull. Itu pada sesi pertemuan ke 1978 ya. Tahun 2004. Ternyata itu ditolak oleh seluruh negara yang hadir, lambung ganda tersebut ditolak. Mintanya tetap lambung single ya, lambung tunggal. Nah, itu masalah karena banyak muatan-muatan seperti batu bara itu berada di celah-celah di gading-gading. Itu ada tonjolan-tonjolan masuk di celah gading-gading. Nah, itu ada proses pembersihan. Itulah terjadi perdebatan. Ya, terjadi perdebatan. Yang satu masih mempertahankan single hull, yang lainnya minta dibuat lambungnya double itu tahun 2004. Tapi yang double ini oleh MSC, Komite Keselamatan ini, ditolak waktu itu. Ada dampak signifikan manfaat operasional dari penerapan lambung ganda ya. Dari sisi yang harus menggunakan double hull itu menyatakan bahwa dalam operasionalnya banyak manfaat. Double hull itu atau double skin ini untuk kapal curah itu ternyata ada manfaat operasionalnya. Double hull atau double skin. Penggunaan double hull lambung ganda pada kapal curah ini memberikan operasi penanganan kargo yang lebih efisien, ya, di mana dengan tidak adanya rangka lambung atau frame-frame dan bracket-bracket yang menonjol ke dalam ruang kargo, digantikan dengan sisi lambung dengan datar, plat datar. Dan ini memudahkan dalam proses pembersihan ya. Proses pembersihan, dan bila kita menangani kapal kargo maka menjadi lebih efisien. Ya, lebih efisien. Khusus kapal kargo yang agak lengket ya, ada kargo yang lengket, macam-macam itu kargo lengket itu. Kalau nggak salah satunya itu batu bara atau nikel ya. Itu kalau ada gading-gadingnya itu susah masuk di antara sela-selanya. Sementara sisi kapal datar akan memudahkan penggunaan alat bongkar, tidak kecantol ya kan. Katakan grab ya, tidak kecantol di ruang muat tersebut. Jadi akhirnya risiko akan adanya struktur yang rusak atau mengalami bengkong atau merusak struktur kapal, gading-gading atau gading besar, itu bisa dihilangkan risikonya. Jadi tanpa ada risiko merusak bagian struktural utama lambung kapal. Nah, beberapa kalangan di dunia ya, kalangan di dunia seperti kalangan yang di Korea, di Jepang dan China itu menawarkan ya kapal curah dengan lambung ganda. Dan naval architect yang tadinya mendesain dengan single hull sekarang menawarkan dengan desain lambung ganda pada kapal curah atau bulk carrier. Kapal yang ditawarkan itu biasanya mempunyai bobot yang ringan ya.
Jadi jangan ditawarkan tapi menjadi berat. Nah, memang berat lambung dengan dasar ganda itu akan sedikit meningkat, ya, sedikit meningkat. Karena apa? Karena ada penggunaan plat baja, ya, penggunaan plat baja, ya, yaitu yang ada di luar gading-gading atau di melingkupi cargo hold itu. Namun dengan plat yang agak tipis daripada lambung yang ada di luar. Ya, kalau lambung di luar platnya 12, ya di dalam 10, ya kan? Kalau yang di luar 10, ya di dalam bisa pakai plat 8 gitu. Tapi kalau plat 8 biasanya kena beban sedikit sudah mengalami deformasi. Kawan-kawan semua, dengan demikian alat yang digunakan untuk membongkar pasang, ya, membongkar di cargo hold-nya bulk carrier itu tenaga penggeraknya membutuhkan yang lebih murah, energinya lebih sedikit, ya, lebih efisien itu. Dan diperlukan lebih banyak pekerjaan pengelasan, ya. Memang menjadi bertambah pekerjaan pengelasannya untuk sisi lambung ganda, ya. Dan meningkatkan jam kerja bagi galangan akan meningkatkan jam kerja, dan dengan demikian meningkatkan biaya kapal. Jadi kita menambah kos yang ada di kapal tersebut. Nah, ini dari sisi finance-nya, ya. Tangki bagian atas atau topside tank, ya, akan dalam desain ruang muat harus dapat memastikan permukaan bebas, biasanya dimiringkan, ya, yang di bagian atas itu diminimkan. Terus pergeseran dapat bisa menantang stabilitas kapal. Pergeseran muatan itu bisa mengganggu pola proses rolling daripada kapal atau stabilitas kapal. Baik. Untuk alasan keselamatan, ya, untuk alasan keselamatan, maka IMO International Maritime Organization dan IAC International Association of Classification Society itu telah memasukkan aturan, ya, aturan pelaksanaan alarm. Jadi kalau ada air masuk dari sekat tubrukan itu ada alarm di ruang kargo atau ruang yang ada di depannya untuk memperketat persyaratan pada kekuatan struktural. Makanya ada alarm kalau ada air masuk dari depan sekat tubrukan sampai ke dalam ruang kargo. Itu diimplementasikan penempatan alarm, ya, penempatan alarm itu. Jadi pemasangan alarm dilakukan. Nah, sebagai respon terhadap tingginya jumlah kerugian kapal yang mengoperasikan, perusahaan-perusahaan yang mengoperasikan kapal bulk carrier, ya, terjadi sekitar pada tahun 1980-an, ya, akhir 1980-an dan awal tahun 1990-an, ya, sekitar 10 tahunan, kurang hampir 10 tahun, terjadilah kerugian besar terhadap kapal bulk carrier. Kerugian tersebut biasanya timbul dari air yang masuk ke lambung di bagian depan sekat, menembus sekat ke dalam ruang muat kedua, ya, pertama dan kedua. Karena sekat yang mengalami korosi, ya, banyak sekat-sekat yang mengalami korosi atau menipis. Ya, terjadi sekat-sekat yang retak, terjadi retak.
makanya perlu dilakukan pemeriksaan, ya. Atau kalau kepingin tahu ada fatigue test, fatigue analysis, ya. Terjadi kelelahan karena terjadi kelelahan yang disebabkan karena adanya peningkatan beban, ya. Cracking, terjadi cracking. Masuknya air dapat membuat kapal miring ke haluan. Jadi kapal agak miring ke haluan yang dapat meningkatkan, dan tanpa pemberitahuan ABK, pasti begitu miring ke depan, ABK langsung merasa, wah ini bahaya, ini kapal tenggelam. Waktunya nggak ada lagi ini, ya. Waktunya nggak ada, maka ABK melarikan diri dengan waktu yang singkat. Itu evacuation, ya. Ada proses evacuation. Nah, peningkatan syarat struktural yang diterapkan pada SOLAS serta rule CSR, Common Structural Rule, dikembangkan oleh AYAC untuk kapal curah. Jadi syarat-syarat struktural IMO lewat SOLAS ditambahkan, ditingkatkan syaratnya. Dan oleh Badan Klasifikasi Dunia ada aturan baru yang harus dipakaikan untuk kapal carrier, yaitu Common Structural Rule, ya. So, dengan demikian pertanyaan yang ada di dalam kawan-kawan semua terkait dengan desain lambung kapal curah, ternyata kalau desain lambung tunggal ini adalah kapal-kapal curah lama. Sedangkan kapal-kapal curah yang baru pasti sudah menggunakan lambung ganda, ya. Lambung ganda. Kira-kira itu sharing kita, ya, diskusi kita tentang desain lambung kapal curah dari Indonesia Marina Shipyard, di mana kapal kita melakukan pengedokan. Lebih kurangnya saya memohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.